Banyak bicara, banyak salah. Selamat datang di channel Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Apakah Dr. Richard Lee yang dilaporkan oleh Kartika Putri tentang pencemaran nama baik bersalah dan dapat dijadikan tersangka dan atau terdakwa? Bila mana lembaga kepolisian dan kejaksaan meyakini ada tindak pidana yang dilakukan oleh RL, maka kasus ini dapat dinaikkan ke tingkat pengadilan oleh jaksa penuntut, dan benar atau salahnya seseorang atau terdakwa adalah keputusan dari majelis hakim. RL dilaporkan oleh KP pada bulan Desember 2020. Namun sampai sekarang status dari RL adalah masih sebagai terlapor. Hal ini karena pihak kepolisian atau penyidik belum menemukan adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh RL terhadap KP. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan ancaman yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam pasal ini terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur subjektif berupa unsur kesalahan. Dalam hal ini terdapat kata dengan sengaja. Pihak kepolisian harus dapat membuktikan bahwa RL melakukan pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui internet dengan sengaja ingin mencemarkan nama KP. 2. Unsur perbuatan melawan hukum. Apakah RL mempunyai hak untuk menyiarkan informasi tersebut? 3. Unsur kelakuan. Sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 3, yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuatnya dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Apakah Dr. Richard Lee menyerang kehormatan seseorang dengan kontennya tersebut? Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik. Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting, yaitu unsur objektif, yaitu actus reus atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, dan unsur subjektif atau mental, yaitu mens rea, yang merupakan sikap batin atau niat jahat pelaku ketika melakukan tindak pidana. Dalam proses hukum acara pidana tentang pencemaran nama baik pada Undang-Undang ITE, yaitu pada pasal 27 ayat 3, terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, actus reus atau mens rea. Secara umum dalam penyelidikan, tentunya penyelidik akan melihat perbuatan terlebih dahulu, yaitu actus reus, karena akan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang mens rea yang merupakan sikap batin, karena bukan hal yang bersifat fisik atau tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Namun mens rea sangat penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya. Yang perlu diingat, mens rea ini menjadi unsur untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku. Sebuah tindak pidana biasanya hanya menitik beratkan pada actus reus ketimbang mens rea, sehingga berapapun rasio perbandingan mens rea dan actus reus, terlepas dari mana yang harus timbul lebih dahulu, keduanya adalah unsur yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut saya, untuk menentukan pelanggaran hukum pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE perlu memperhatikan maksud dari terlapor Richard Lee
yang menyampaikan kritik sosial tentang sebuah produk kecantikan yang digunakan oleh masyarakat luas untuk kepentingan umum dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apakah kapasitas terlapor berkaitan dengan objek yang disebutkan dalam unggahannya? Di sini bisa dilihat apakah RL telah memenuhi kapasitas untuk menyampaikan kritik atau review terhadap produk kosmetik. 2. Apakah terlapor dan korban telah saling mengenal sehingga ada niat dari terlapor untuk mencemarkan bila mana terdapat konflik pribadi. Dari berita dan kronologis di media sosial, sebelum kasus ini, RL tidak saling kenal dengan KP. 3. Apakah perbuatan terlapor dilakukan semata-mata adalah sebagai bentuk protes atas suatu produk kosmetik yang dianggap berbahaya? Menurut saya, hal-hal inilah yang harus dicermati oleh penyidik dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam kasus RL sebagai terlapor. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan mensupport video ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan terus berkembang.